Terus gimana nuruninya Pak kalau airnya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita jalan-jalan ya, kita akan lihat satu tugboat yang mau launching di bulan ini. Tapi sebelumnya ya kita jalan-jalan ke belakang situ. Kemarin Miji Timun ada nelpon saya, enggak tahu mau komunikasi apa itu, makanya pagi-pagi ini saya datang ke beliau. Saya mau tanya kira-kira ada perlu apa kemarin nelpon itu. Ya, selamat menyaksikan. Hah? Pak Iksan masih nyari air. Air di atas jam 8 Ji. Hah? Di atas jam 8. Iya. Jam 8 malam. Kenapa nanti jam 8 pasang? Jam 9 suka jam mati. Nggak, 3-4 jam pasangnya. Ini udah pernah saya tunjukkan. Hah? Ya. Udah pernah saya tunjukkan kemarin ya. Dan itu maaf ya, ini tukang keren ini, makanya nggak pakai helm itu. Kalau yang lain pakai helm. Ini paling ujung depan ya. Jadi forpik tank sudah saya jelaskan kemarin, konstruksinya melintang dan memanjang, jadi campuran di sini. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman mungkin baru nonton ya. Saya akan tunjukkan nama-namanya. Nah, ini di bagian tengah. Jadi tangki ini kita bagi 3 dan ini di tengah. Ini chain locker atau bak rantai ya. Nanti bak rantainya di sini dan ini ada kotaknya di bawah itu yang nantinya dia akan dikasih pipa dan dibuang ke lambung untuk supaya lumpurnya bisa terbuang. Gitu. Oke ya. Sip, dan di bawah ini sama namanya floor. Ini lubang scallop yang nantinya akan dilalui oleh bottom longitudinal. Ya, dan ini semuanya di snip. Masalah snip udah dijelaskan sama Bang Avioris dulu di tok-tok. Oke, sama di kanan kiri sudah prosesnya udah seperti ini. Dan ini girder ya. Girder pun ini bottom girder, itu deck girder, sama-sama girder. Oke, kita ke sono, ke tugboat itu. Kalau di Jakarta itu ada DKB, Doko Jabahari, di sini juga ada DKB. Ada yang tahu kepanjangannya DKB? Komen rek. Ya apa kabar ya Pak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngurui arek-arek ngelas kita. Nah ini rek, kan saya bilang kapal ini mau turun ya. Makanya disiapkan ini airbag. Tuh airbag itu tinggi, panjang kok tinggi, panjang. Balon. Karena kita nurunkannya menggunakan balon ya. Tuh. Jadi pertama kita susun di sini. Mau dicoba ya Mas ya? Dicoba diisi angin ya? Diisi angin dan dibiarkan. Kenapa? Tuh. Panjang ya. Ini panjangnya sekitar 16 meter. 18 atau 16 meter gitu dulu. Pakai berapa balon sih? Ada orang kan caco. Berapa? 7. Persiapan 7. Oh ya. Paling 6. Iya. Nah itu dicat second ya, ditambahin secondnya kemarin sudah sih, sudah itu cuma masih ada karat-karat sedikit makanya ditambah cat second sebelum di anti fouling. Ya. Ini nanti dicat anti fouling. Dan itu airbag ya, kita siapkan 7. Hari ini kita tiup, kita tunggu sampai besok pagi kalau misalnya ada bocor akan ketahuan. Oke. Itu teman-teman masih nambah sealer ya. Ternyata sealernya ini sudah expired karena coating kedua itu cuma 8 hari. Kemarin rencananya turun tanggal 10 ini, karena kita mundur ke tanggal 21 makanya dilapisi ulang ya. Itu cat sealer atau second sebelum anti fouling. Dan kalian bisa lihat di bawah ini ya, kita nunggu air hari ini sih 0,6 meter, makanya dia sampai dasar sana. Terus gimana nuruninya Pak kalau airnya seperti itu? Ya nunggu airnya tinggi rek. Ya. Mosok koyo ngene arep biduk nolak ya jeglek. Kayak gini berani kalau misalnya ini tanah, dia akan habis, maksudnya dia akan pecah di situ. Tapi kalau dia cor-coran gini ya nunggu minimal airnya rata dengan ini.
Ini dulu ada kesalahpahaman komunikasi makanya. Tapi ya alhamdulillah selama peluncuran kita ya paling lajak aja lah. Tidak pernah sampai ngerusak bodi di bawahnya. Karena kondisi seperti ini. Karena tidak, kalau kalian mikirnya nanti kena jeduk atau apa, tidak pernah. Karena di belakang itu ada airbag. Dan nanti ketika sebagian badan kapal ini sudah meluncur itu masih ada daya angkatnya. Masih ada daya angkat yang dibantu oleh airbag itu tadi. Sehingga tidak sampai mengenai ini. Kecuali dia lambat ya. Lambat gitu pasti dia akan kena, tapi karena ini laju ya, agak laju dalam skala kelajuan penurunan kapal ya, bukan laju seperti motor gitu. Jadi aman, insya Allah aman. Tanggal 21 itu air kemungkinan sampai ke sana, sampai ke bawah skek itu ya. Dan ini yang belum kita lakukan yaitu pengecatan ulang untuk draft marknya dan juga untuk plimsoll marknya. Plimsoll mark itu sudah kita pasang karena memang kapal ini sister dengan kapal sebelumnya dan saya rasa IPLT-nya juga akan sama. Seperti itu, Rek. Ya, itu lagi persiapan airbag. Nanti kita ke bawah situ saya tunjukkan. Saya ulang lagi lah ya kira-kira nama-nama bagiannya apa saja. Biar kalian yang baru nonton video saya ini tahu. Lalu sebelum peluncuran apa saja yang harus kita lakukan? Sudah sering saya tunjukkan di video-video sebelumnya. Yang pertama yaitu kita udah ngajukan pengukuran, kita akan ukur dulu kapal ini bersama dengan juru ukur dari Syah Bandar atau KSOP setempat. Lalu kita ada bikin laporan keel deflection. Ya, keel deflection. Meskipun kita tahu bahwa kapal sependek ini mungkin tidak akan ada defleksi keel. Tujuan laporan keel deflection yaitu kita ngecek apakah di bagian keelnya itu ada deflection atau tidak rata begitu ya. Lalu kita cek ulang, kita undang surveyor kelas untuk melakukan final survei, bukan final sebenarnya ya, final sebelum kapal diluncurkan gitu. Jadi kita cek semuanya bagian bawahnya, apakah ada yang kurang, kita akan lakukan itu karena masih ada waktu sekitar 13 hari ya, 13 hari atau 14 hari gitu kita persiapkan semuanya sebelum kapal ini diluncurkan. Nah setelah meluncur kita akan draft survei, tidak perlu in cleaning test, tapi sebenarnya itu nanti akan saya bahas setelah kapalnya udah meluncur. Saya stop sampai di sini ya. Kenapa kita draft survei saja? Udah pernah saya jelaskan, cuma ada yang belum tahu mungkin. Nanti saya jelaskan setelah kapalnya meluncur. Nah, ini propeller. Propeller. Ada komen, Rek. Sebentar. Ada komentar ini, kalian lihat ya. Terus aku yo gak konsisten, Rek. Tak jupuke. Tak taruh Loh. Ada komentar ini, Pak, coba jangan meso-meso dan jangan merokok. Nah, menurut kalian gimana, Rek, kira-kira, Rek? Ya, ciri khas itu harus kita tanamkan tapi ciri khasnya, Rek. Cuma bukan meso itu, Rek. Itu kebiasaan ungkapan suatu kekaguman atau suatu ekspresi yang gimana lah ya. Nggak jelek kok itu. Kalau kalian orang Surabaya, cacok-cacok itu nggak jelek. Ya, ini nih komentar ini. Nah, ulang. Ini propeller ya. Di propeller itu karena terbungkus kita ndak enak ngelihatnya ya. Ada shaft propeller, ada propeller kon di depannya itu. Kemudian ini rudder stock ya, lower rudder stock. Lalu ada ruddernya atau kemudinya. Kemudian di bawah itu ada rudder pintel. Lalu di atas itu ada jumping collar yang warna hijau itu. Tujuannya udah pernah saya jelaskan, jumping collar itu. Kemudian di atas ada bushing dan piring ya, di bawah ini juga ada piring. Kemudian kapal ini ada 2 mesin dan di bawah itu sedang dilakukan pengecatan ulang untuk sealernya. Tuh, iki wis tekan kene wong Rek. Ya. Sak lapis. Tanggal 21 insyaallah. Oh, ngono Rek. Iki apa? Kopi break ya. Kopi time. Makanya rokokan ya, dia dilarang ngerokok ya apa? Ya boleh ngerokok tapi jangan ditunjukkan, Pak. Lah, ya apa Rek wong pas rekaman aja nih pas rokokan kok ya. Welder Pak Ucup. Ya wis gitu. Sopo? Kapan? Oh, sering ning Bina Vista sering. Sering banget. Dan ini minumnya air putih, Rek. Jangan minum yang ada soda-sodae kayak extra jos apa itu enggak boleh. Ya. Di samping itu juga ngirit, Rek. Maksudnya extra jos.
Ya wes Rek ya, itu saja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya tidak review kamar mesinnya, belum. Nanti kalau udah turun saja dan udah si trial kita akan lihat ke dalamnya seperti apa, karena masih berantakan. Ya di bawahnya juga udah saya tunjukkan, sering kali saya bahas. Ada build skill, ada anti karat, segala macam itu sudah saya bahas. Tapi saya bahas lagi lah ya sekarang. Video arep mari cek mundur mana Rek. Jadi ini ada di bawah itu draft mark, kemudian build skill udah sering saya tunjukkan, sambil kita lihat-lihat ya apakah ada deformasi atau enggak. Ini build skill yang berfungsi sebagai stabilitas ya, membantu stabilitas kapal, stabilizer ya. Membantu menambah stabilnya kapal pada saat kapal berjalan gitu. Kemudian ini ada anti karat, dan perhitungan untuk anti karat sendiri udah pernah saya tunjukkan. Ini benar-benar saya aplikasikan ya, jumlahnya sesuai dengan perhitungan yang saya tunjukkan di menghitung zinc anode itu, dan tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Apa yang dihasilkan dari perhitungan itu saya terapkan di sini. Makanya jaraknya juga ya kelihatannya sih sesuai lah ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat gitu. Sama di sebelah kiri juga sama. Dan ini jangkarnya udah terpasang. Loh itu kok ada ban nih Pak? Ya supaya tidak mentok ya, supaya tidak merusak. Itu makanya dikasih ban luar. Kemudian bau cat, memang ada lagi ngecat, itu tambahan sealer itu. Dan ini nanti tunggul-tunggul ini akan dibuka ya, nanti mungkin akan saya buatkan videonya lagi ketika ada orang masang airbag di situ. Ini saya buatkan videonya lagi untuk persiapan penurunannya. Oke, kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.